Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang kita ketahui, kalau sekarang ini ada pandemi corona. Kalian jangan lupa ya memakai masker dan juga mencuci tangan memakai hand sanitizer. Dan juga jangan sering bersentuhan dengan tangan, jangan memegang muka dengan tangan, jangan bersentuhan dengan orang lain dengan tangan. Kita harus berjaga jarak, social distancing atau physical distancing. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk ketua kelas, Ibu minta tolong ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, hari ini kita akan membahas materi komunikasi yang efektif. Nah, ini kan mata pelajaran etika profesi dan profesional bekerja. Kali ini sangat penting nih mempelajari komunikasi yang efektif agar kalian nanti setelah lulus, yang kita ketahui SMK itu kejuruan dan akan bekerja, bisa dapat bekerja langsung di sebuah perusahaan atau di mana. Nah, kalian penting banget nih mempelajari komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama ini, tujuan pembelajaran komunikasi efektif itu apa sih? Yang pertama, dapat mengetahui arti komunikasi yang efektif. Yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan hambatan dalam berkomunikasi secara efektif. Kalian jadi mengetahui nih, bagaimana nih faktor-faktor yang dapat kalian lancar dalam berbicara, terus hambatannya apa aja sih dalam berkomunikasi itu. Terus yang ketiga, dapat memahami strategi dan menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Nah, yang keempat itu dapat memahami ciri-ciri komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif. Jadi kita tahu nih, gimana sih ciri-ciri yang komunikasi yang efektif sama yang tidak efektif. Nah, yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan pengertian komunikasi yang efektif. Nah, kalian tahu nggak sih komunikasi yang efektif itu seperti apa nih? Dijelaskan nih, komunikasi yang efektif itu terjadi jika terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Jadi ada komunikan sama komunikator. Jadi ada yang merespon, ada yang berbicara dan merespon. Jadi sama-sama memberikan informasi dan terjalinlah antara dua arah tersebut. Nah, selanjutnya itu jadi ada 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama nih, kejelasan. Kejelasan atau clarity itu jadi kalian dalam menyampaikan informasi atau bahasa kalian itu harus jelas. Jadi jangan misalkan kalian berbicara nih dengan orang tersebut, terus kalian iya tuh ini kemarin dia ini gitu-gitu, kalian gak jelas tuh seperti itu. Jadi kita harus mengganti itu dengan bahasa yang tepat seperti itu, jadi jelas. Yang kedua itu ketepatan atau accuracy. Accuracy itu bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tepat, harus akurat, sesuai fakta. Jadi bahasanya itu tidak diganti dengan bahasa gaul atau bahasa daerah. Jadi agar orang tersebut yang kita ajak komunikasi itu mengerti apa yang kita bicarakan. Selanjutnya itu ada konteks. Nah, ini bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Misalkan kita lagi di masjid, kita harus dengan nada pelan, atau di sekolah ibunya menerangkan, kita jangan berkomunikasi dengan suara yang tinggi agar tidak membuat ribut orang lain, agar tidak mengganggu orang lain. Nah, kita harus tahu nih kondisi kita gimana kita berbicara. Nah, selanjutnya itu ada alur. Alur atau flow itu maksudnya keruntuhan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Nah, jadi misalkan kita berbicara itu, kita harus lihat tuh alurnya seperti apa. Jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan membuat alur itu tidak nyambung lagi. Jadi kita harus mengikuti alur yang sudah kita bicarakan dengan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada budaya atau kultur. Nah, aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tapi juga tata krama atau etika. Nah, misalkan kalian misalkan kalian berkomunikasi, kalian tuh harus memiliki etika gitu dalam berbicara, dalam mengatakan sesuatu. Nah, kalian harus sopan. Misalkan kita terhadap orang tua, kita harus permisi bu, izin bu, atau misalkan kita bersama
berbicara dengan teman, kita bilang boleh minta tolong atau apa. Nah, kita bisa memulai percakapan itu, memulai informasi tersebut dengan tata krama dan etika gitu, dengan sopan. Nah, selanjutnya itu ada strategi komunikasi yang efektif. Nah, kalian nih harus mempelajari nih strategi tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui mitra bicara atau audiens. Jadi kita harus tahu tuh gimana sih cara agar kita cerdik gitu memilih kata-kata yang digunakan itu baik dan benar dan dapat dipahami oleh audiens atau mitra bicara kita. Jadi kita harus memiliki kata-kata dan kosakata yang baik dan benar dan dapat dipahami. Nah, yang kedua itu ada ketahui tujuan. Nah, tujuan kita berbicara dengan orang tersebut apa? Misalkan kita ingin terhadap atasan, kita menanyakan tentang pekerjaan kita apa sih, apa yang saya akan kerjakan gitu, tugas saya apa. Nah, kita harus tahu tujuannya yang kita bicarakan itu. Selanjutnya itu ada perhatikan konteks. Nah, ini kita harus berkomunikasi di mana keadaan atau lingkungan itu sangat berperan jelas dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, konteksnya itu apa nih? Apa yang kita bicarakan terhadap orang tersebut, konteksnya, tujuannya juga gitu. Selanjutnya itu pelajari kultur. Nah, ini habit atau kebiasaan orang di masyarakat juga perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang kelima itu pahami bahasa. Pahami bahasa itu orang lain menjadi mitra komunikasi itu sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Misalkan kita harus memahami bahasanya dia gitu. Misalkan kita walaupun kita harus jujur juga kalau misalnya kita tidak paham dengan orang itu yang bicara, tolong jelaskan bagaimana itu maksud kamu apa yang kamu bicarakan kayak gitu. Pahami bahasanya juga, misalkan bahasa tubuhnya dia juga harus kita pahami terhadap kita seperti apa. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Nah, ini yang pertama itu ada faktor pengetahuan. Jadi semakin luas pengetahuan yang dimiliki seorang, maka ia semakin banyak pembendaharaan kata yang dapat memberikan dorongan bagi yang bersangkutan untuk berbicara lebih lancar. Jadi faktor ini sangat penting nih untuk kita berbicara agar kita tuh memiliki kosakata yang banyak gitu. Misalkan kita harus sering membaca berita, membaca koran, membaca internet, membaca apapun itu agar kita kosakata kita itu, pembendaharaan kata kita itu baik dan benar dan meluas gitu pembendaharaan kata kita itu. Jadi kita harus memiliki faktor pengetahuan. Nah, yang kedua itu faktor pengalaman. Jadi makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, makin menyebabkan seseorang itu terbiasa menghadapi sesuatu. Ya, misalkan kita terbiasa berbicara nih di halayak banyak, di orang banyak. Jadi kita dengan adanya pengalaman itu tersebut, kita dapat berbicara dengan lancar, berbicara dengan hikmat, berbicara dengan apa yang kita bicarakan itu tersampaikan gitu terhadap audiens atau pendengar yang kita ajak bicara gitu. Jadi harus ada pengalaman nih, kita terbiasakan nih kalau misalkan kita berbicara di halayak banyak, kita harus membiasakan itu. Nah, itu faktor pengalaman. Lanjut itu faktor inteligensi. Orang yang inteligensinya rendah biasanya tuh kurang lancar dalam berbicara, nah karena kurang memiliki kekayaan pembendaharaan kata, bahasa yang baik. Nah, caranya itu biasanya berbicara itu putus-putus, bahkan antara kata yang satu dengan kata lainnya itu tidak kurang relevansi, tidak nyambung lah. Jadi kata-katanya orang tersebut tidak sesuai gitu, jadi kemana-mana, jadi nggak nyambung apa yang topik yang kita bicarakan. Nah, ini penting banget faktor inteligensi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada faktor kepribadian. Orang yang mempunyai sifat pemalu dan kurang pergaulan biasanya kurang lancar berbicara. Nah, ini penting banget nih, makanya kalau misalnya kita pemalu, dibiasakan untuk berbicara, bisa dengan orang satu orang dulu, baru kedua orang, baru ke teman-teman kalian dulu atau ke orang tua kalian gitu. Kalian bisa berlatih, misalkan kalian memiliki sifat pemalu, kalian bisa berlatih. Nah, karena kita harus keluar dari zona nyaman kita, karena semua di dunia ini harus penting banget yang adanya komunikasi. Jadi kalian harus mempelajari itu. Selanjutnya ini ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini misalkan kayak ada kecacatan atau yang tidak kita biasakan itu. Jadi biologis, ada kecacatan dari kita sendiri. Nah, yang pertama itu sulit mengatakan kata atau desis atau lip sync karena ada kelainan pada rahang, bibir, dan gigi. Nah, ini faktor biologis ini membuat kita tidak berbicara dengan lancar gitu. Sama juga dengan berbicara
Yang kedua ini berbicara tidak jelas atau slurring yang disebabkan oleh bibir sumbing, rahang, lidah tidak aktif. Nah, kita harus membiasakan nih kita dalam berbicara tuh lidahnya aktif gitu. Misalkan ada kecacatan atau kayak misalnya bibir sumbing nih, kita harus memaklumi gitu. Bahasa yang dia katakan mungkin tidak jelas karena mungkin ada kecacatan dari bibirnya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada berbicara ragu-ragu, gagap yang disebabkan tidak biasa berbicara dengan orang banyak atau sifat pemalu. Nah, ini maksudnya jadi sifat pemalu itu juga ada di biologis kita dong. Misalkan kita uh, terbiasa terbiasa tidak berbicara oleh orang banyak, jadi kita membuat berbicara kita tidak lancar, ragu-ragu dan gagap, dan jadi kita tidak bisa menyampaikan apa informasi yang kita sampaikan. Jadi ini harus dihindari nih. Misalkan ada biologis juga kita harus membiasakannya agar tidak berbicara tidak ragu-ragu. Selanjutnya yaitu komunikasi di dunia kerja yang sering dilakukan adalah komunikasi intern antara atasan dan bawahan maupun dengan rekan sesama tim. Pentingnya komunikasi ke atas. Nah, yang pertama ini memberi informasi berharga untuk pembuatan keputusan. Yang kedua itu memberi tahu penyelia kapan bawahan siap menerima informasi. Jadi kan kita lagi misalkan ada tugas, kita harus tanya nih bagaimana tugas kita dikerjakannya seperti apa. Nah, kita harus perlunya komunikasi. Juga mendorong keluh kesah muncul ke permukaan sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu mereka. Nah, kita juga sebagai karyawan juga harus jangan sampai keluh kesah kita muncul gitu dalam pekerjaan kita, nggak profesional lah, ada masalah pribadi. Terus menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada organisasi dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengajukan pertanyaan dan menyumbang gagasan. Nah, ini seperti kita menyumbangkan gagasan ide kepada atasan kita. Nah, kita harus memberikan informasi tersebut dengan komunikasi yang baik dan benar. Terus mengizinkan penyelia untuk menentukan apakah bawahannya memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi ke bawah, membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan mereka. Nah, ini atasan agar tidak agar kita menanyakan bagaimana masalah pekerjaan kita seperti apa, dan atasan kita bisa memberikan saran atau tidak. Selanjutnya ini ada komunikasi ke bawah, merupakan informasi mengalir dari jabatan berotoritas tinggi ke otoritas lebih rendah. Informasi dari atasan ke bawahan biasanya berupa informasi tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Misalkan atasan itu memberitahukan begini nih pekerjaan kamu, kalian tugasnya ini, kalian harus mengerjakan ini dengan prosedur ini. Terus selanjutnya informasi tentang dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, kebijakan dan praktik organisasi. Nah, pastinya kita karyawan baru atau pekerja baru tuh belum tahu kebijakannya seperti apa, organisasi praktiknya seperti apa. Nah, kita atasan tersebut atau orang yang sudah berpengalaman yang di perusahaan tersebut bisa memberitahukan kepada kita. Terus kinerja pegawai seperti apa, mengembangkan rasa memiliki tugas atau sense of mission. Nah, yang selanjutnya ini komunikasi bisnis yang efektif. Nah, ini untuk komunikasi yang baik di dalam bisnis itu kita harus memperhatikan hal-hal berikut nih yang Ibu sebutkan. Yang pertama, kalian setiap komunikasi di dalam bisnis itu harus tertulis atau lisan, harus disusun secara logis. Jadi kalian komunikasi dalam bisnis itu harus tersusun, harus sistematik agar menyampaikan informasi tersebut dapat diterima dengan baik dan benar. Dan selanjutnya itu cara komunikasi yang benar harus digunakan. Yang ketiga, komunikasi harus jelas dan ringkas. Jadi yang nggak usah basa-basi, kalian harus jelas aja dan ringkas apa maksud bisnis kalian itu. Terus selanjutnya komunikasi harus sopan. Nah, kalau misalkan dengan atasan kita misalkan lebih tua juga, kita harus memanggil Pak, izin saya mau memberitahukan ini, harus seperti ini, harus dengan ini. Nah, kita harus izin terlebih dahulu, dan itu juga menghormati atasan kita. Selanjutnya itu bahasa tubuh yang positif harus digunakan. Kita dalam berbicara kan pasti memiliki ada bahasa tubuh dengan pakai tangan, dan kita harus dengan sopan nih, jangan terlalu banyak juga menggunakan tangan dalam berbicara. Nah, juga harus sopan. Selanjutnya itu menjadi pendengar yang aktif. Misalkan atasan nih membicarakan sesuatu, jangan langsung mengelak, langsung membantah gitu. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu penjelasan beliau seperti apa, dan ketika diberi izin untuk membantah atau memberi pendapat, kita baru
memberikan pendapat kita. Selanjutnya fakta-fakta yang harus baru dan tidak ketinggalan zaman. Nah ini penting banget nih. Yang kita tahu kan kalau misalkan isu-isu yang baru itu pasti sangatlah banyak banget topik yang harus kita bicarakan. Jadi banyak informasi yang kita berikan ke orang tersebut. Jadi fakta-fakta itu jadi tidak ketinggalan zaman. Jadi kita nyambung dalam membahas isu-isu terbaru. Selanjutnya itu ada ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif nih. Yang pertama, bertele-tele, yang kedua malu-malu, tertutup, yang ketiga marah-marah, agresif dan mendadak kebencian kayak cemberut. Seperti itu dalam berkomunikasi itu tidak efektif banget dalam berkomunikasi. Terus kritis, pesan atau maksud yang disampaikan tuh tidak jelas. Jadi pesan yang dia sampaikan tuh tidak jelas sekali. Jadi tidak tersampaikan oleh orang yang kita ajak bicara. Selanjutnya itu ada tersembunyi, maksud yang sesungguhnya itu tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Jadi tidak jujur. Jadi yang ditutup-tutupin yang dia bicarakan tidak sepenuhnya benar gitu. Selanjutnya itu tidak secara lisan atau alias nonverbal. Jadi pesan yang disampaikan itu melalui bahasa tubuh dan perilaku, bukan dengan kata-kata. Jadi yang dia omongin itu kayak pakai isyarat gitu. Jadi nggak jelas kan. Jadi komunikasi tidak efektif banget. Terus selanjutnya satu arah. Jadi berbicara nggak lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Jadi berbicara terus, tapi tidak memberikan kesempatan untuk mendengarkan orang lain berbicara. Selanjutnya itu tidak responsif, sedikit atau tidak minat terhadap pandangan atau kebutuhan orang lain. Terus selanjutnya tidak nyambung, selanjutnya tidak terus terang. Jadi dalam komunikasi yang tidak efektif itu kalau tidak nyambung, tidak terus terang, tidak responsif itu tidak baik dalam berkomunikasi, tidak efektif. Selanjutnya itu ini penting banget nih kalian dalam berkomunikasi. Yang efektif tuh seperti ini nih ciri-cirinya. Yang pertama, langsung to the point, tidak ragu menyampaikan pesan. Jadi kalian dalam berbicara tuh gak usah basa-basi lah, langsung aja kita berbicara apa intinya, apa yang kita ingin sampaikan, langsung aja to the point. Selanjutnya asertif, tidak takut mengatakan apa yang dikatakan, apa yang diinginkan dan mengapa. Jadi misalkan kalian mempunyai pendirian dalam yang kalian bicarakan, kalian katakan saja gitu, jangan dipendam, jangan merasa takut gitu. Jadi harus seperti itu dalam berkomunikasi. Yang ketiga itu ramah dan bersahabat. Dalam berbicara itu jangan cemberut. Misalkan kalian sensitif, tidak mau menanggapi orang lain, itu yang membuat tersinggung kita, jadi kita tidak membalasnya gitu. Itu tidak baik dalam berkomunikasi. Terbuka, jelas dulu. Jelas itu maksudnya apa yang kita sampaikan itu nyampe ke orang tersebut, jadi mudah dimengerti dengan orang tersebut atau audiens tersebut. Terus terbuka, tidak ada pesan dan makna tersembunyi. Nah jadi yang tadi kan kita berbicara harus terbuka gitu, yang kita omongin tuh apa yang kita dengar atau apa yang kita dapatkan itu harus kita bicarakan, jangan ditutup-tutupin. Selanjutnya itu secara lisan, menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasan dengan jelas. Nah ini kita menyampaikan tuh dengan jelas lisan kita. Selanjutnya itu dua arah, seimbang antara membicara dengan mendengarkan. Kita bisa membicara, terus kita memberi orang tersebut kesempatan untuk berbicara, dan kita mendengarkan. Kita sama-sama berkomunikasi itu dengan yang efektif dengan berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya itu responsif. Nah itu nyambung, jujur. Nah ini juga penting banget nih dalam berkomunikasi yang efektif. Kalau misalnya kita tidak jujur apa yang kita bicarakan, membuat orang tersebut tidak percaya lagi gitu dengan apa yang kita bicarakan, seperti itu. Selanjutnya itu ada cara komunikasi yang efektif nih. Ini penting banget untuk kalian berkomunikasi terhadap teman kalian, terhadap atasan kalian, terhadap yang lainnya. Yang pertama, berikan kesan bahwa kalian tuh antusias berbicara dengan mereka. Jadi kalian tuh antusias tuh dalam berbicara tuh, tidak lesu, lemah gitu. Jadi kalian semangat dalam berbicara. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang minat mereka. Jadi misalkan mereka minat sesuatu nih, kalian ajukan pertanyaan. Misalkan beliau suka berbicara dengan isu-isu global. Nah kalian kayak menanyakan, apa nih isu-isu global yang terkini, seperti itu. Nah itu membuat efektif banget dalam komunikasi. Terus yang ketiga itu beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Kita lihat tuh bahasa tubuhnya seperti apa. Tunjukkan rasa persetujuan. Misalkan dia ngomong ini, kita misalkan tidak setuju, kita bilang tidak setuju. Tapi lebih baik misalkan kita tidak setuju, mending lebih baik kita mengatakan setuju
setuju terlebih dahulu, tapi misalkan ada lebih baiknya, agar lebih baiknya misalkan kayak gini, misalkan seperti itu. Selanjutnya itu dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Jadi kita dengerin dulu dengan penuh perhatian apa yang kita perhatikan, apa yang dia bicarakan. Terus selanjutnya beri mereka kontak mata yang lama. Nah, kita dalam berbicara dengan orang tuh penting banget untuk berkontak mata lama. Itu berarti kita menghargai orang tersebut, kita memperhatikan orang tersebut dalam berbicara. Selanjutnya itu ungkapkan diri Anda sebanyak mungkin. Misalkan kita membicarakan tentang kita gitu, agar beliau tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya itu ungkapkan diri, berikan kesan bahwa kita berdua berada di tim yang sama. Nah, kita bicara itu kita sama gitu. Jadi nggak ada yang lebih atau ada yang kurang, kita sama semua di tim ini. Terus selanjutnya berikan mereka senyum yang terbaik. Kita dalam berbicara tuh harus senyum, nggak boleh cemberut. Nah, selanjutnya itu menawarkan saran yang bermanfaat gitu. Jadi kita misalkan berbicara dengan orang tersebut, kita harus menawarkan saran kita, lebih baik seperti ini, lebih baik kamu dapat melakukan seperti ini, seperti itu. Jadi kita memberikan saran yang baik, itu bermanfaat untuk orang tersebut. Selanjutnya itu beri mereka motivasi. Misalkan lagi ngedown, mereka lagi sedih, kita berikan motivasi agar beliau atau lawan bicara kita tuh tidak sedih lagi gitu. Selanjutnya sebut nama mereka dengan cara yang menyenangkan telinga mereka. Misalkan kita manggil orang tua, kita sebut Pak, Bu, atau kalau dengan teman sebut namanya dengan baik dan benar, jangan dengan kata-kata atau nama-nama yang bikin mereka tuh tersinggung, kayak misalkan gendut, misalkan kayak gitu, misalkan bodoh, atau membuat tersinggung lah kata-kata yang menyebut nama mereka. Selanjutnya itu tawarkan untuk menjalani hubungan selangkah lebih maju. Nah, kita dalam berbicara dengan orang tersebut kita harus selalu lebih akan terus gitu dalam berbicara, dalam menginformasi, kita nyambung, jadi akan ada selangkah lebih maju untuk mengenal orang tersebut. Selanjutnya itu pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif, yaitu menggunakan pilihan kata diksi yang tepat, mudah diucapkan dan dihafal. Terus dapat mungkin nih belajar bahasa Inggris. Yang kita ketahui kan bahasa Inggris itu internasional. Dalam berbicara itu pasti kita akan dihadapi oleh orang-orang luar, orang-orang yang agar kita menjadi internasional gitu, agar kita dapat mempelajari kultur mereka, dapat mempelajari usaha mereka, kita harus mempelajari bahasa Inggris. Ini penting banget. Terus berlatihlah mengatur intonasi suara, tempo, dinamika, dan ekspresi suara. Nah, ini kita nggak boleh datar aja gitu dalam berbicara, kita harus ada intonasinya, senang, terus rendah, tinggi gitu. Misalnya jangan rata aja, datar aja gitu, kita harus mengatur itu semua. Dan keempat, hindari penggunaan aksen atau logat daerah dalam komunikasi bisnis. Misalkan orang Jawa nih medok, gak boleh tuh. Maksudnya dalam berkomunikasi bisnis tuh jangan medok banget, kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus yang kelima itu berkomunikasi secara interaktif. Maksudnya itu kita berinteraktif dalam berkomunikasi. Selanjutnya kuis. Kita hari ini akan kuis ya, yang udah ibu sampaikan. Yang pertama ini yang kita sampaikan tadi sama kita materi, ibu akan memberikan kuis. Yang pertama, kalian siapkan folio, siapkan pulpen kalian, jangan menyontek yang udah ibu jelaskan. Jadi kalian catat yang pertama nih, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua itu jelaskan dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, faktor-faktornya yang mempengaruhi kelancaran dalam berkomunikasi itu apa, berikan contohnya. Yang ketiga, kalian harus menjelaskan apa yang harus dihindari dalam berkomunikasi agar efektif. Yang keempat itu apa aja ciri-ciri komunikasi yang efektif untuk kita. Terus selanjutnya, hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang komunikator. Nah, seorang komunikator itu apa aja sih yang diperhatikan? Kalian harus catat ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya udah selesai? Udah, Bu. Nah, saya kumpulkan, taruh di meja ibu. Baik, Bu. Nah, minggu depan ibu ingin kalian
mengerjakan tugas kelompok, yaitu satu kelompok ada 5 orang. Jadi kalian membuat dialog atau drama atau komunikasi di antara 5 orang kalian itu. Satu kelompok itu ada yang atasan, bawahan, umum, bebas. Di situasinya boleh di sekolah, boleh di perusahaan, boleh di tempat pekerjaan, boleh di mana aja, yang penting ada komunikasi dan kalian bisa berkomunikasi yang efektif dan baik dan yang benar gitu. Terus dikumpulkannya minggu depan, dialognya kalian praktekkan di depan ibu ya, di depan kelas. Nah, mungkin tujuan dari komunikasi yang efektif ini semoga bermanfaat ya untuk kalian ke depannya, untuk kalian pekerjaan kalian nanti dalam berkomunikasi dengan orang banyak, dengan halayak banyak, dengan atasan atau bawahan kalian. Semoga bermanfaat. Ibu ingin minta tolong untuk ketua kelas untuk menutup dan berdoa. Kelas berdoa mulai. Ya, doa mulai. Doa selesai. Ya. Memberi ucap pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ketua kelas. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.